Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan cara cepat kepemimpinan dalam memecahkan masalah yang terdiri dari anggota 1. Muhammad Ari Ronjak 2019 11259, 2. Tiana Nur Hayati 2019 11497, 3. Rika Putri Citra Aryani 2019 11400, 4. Ika Ayu Kumalasari 2019 11090. Cara pemimpin dalam menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin sejatinya adalah seseorang yang membawa sekelompok orang lain menuju suatu tujuan tertentu. Pemimpin tidak dilihat dari seberapa banyak pengikut atau lamanya memegang kekuasaan, tetapi bagaimana mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Misalnya, pemimpin mampu mengayomi bawahan, menerapkan pola hidup benar, mengambil keputusan tepat, dan mampu untuk menyelesaikan masalah. Masalah adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Dikarenakan masalah hadir untuk diselesaikan, maka muncullah istilah yang dinamakan pemecahan masalah atau problem solving. Sebagai seorang pemimpin, entah supervisor, manajer atau CEO, Anda diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ditawarkan oleh bawahan Anda. Untuk itu, peran pemimpin sangat dibutuhkan untuk mencegah masalah, mengurangi kemungkinan terjadinya masalah sebelum berubah menjadi lebih besar dan menyelesaikan masalahnya. Adapun langkahnya sebagai berikut. Mendefinisikan masalah. Anda perlu fokus pada apa yang menjadi masalah inti dan mencari tahu segalanya secara rinci. Seringkali hanya menganalisa permasalahan sekejap saja, sehingga tidak bisa mengetahui penyebab suatu permasalahan dengan benar. Untuk mendefinisikan permasalahan secara tepat, Anda perlu membedakan antara fakta dan pendapat logikanya. Anda tidak akan mendapatkan penyebab permasalahan yang valid jika tidak bisa membedakan keduanya dalam hal ini. 2. Mengembangkan alternatif solusi. Curhat pendapat, brainstorming, merupakan cara yang paling populer untuk memunculkan beragam gagasan. Semakin banyak kemungkinan dapat Anda munculkan, semakin baik peluang Anda untuk mendapatkan solusi yang bagus. Pasti untuk tidak terburu-buru dalam menentukan solusi alternatif. 3. Evaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Dalam mengevaluasi pilihan solusi alternatif, Anda juga perlu melakukannya secara hati-hati. 4. Pengambilan keputusan melalui konsensus. Pengambilan keputusan secara konsensus bukan berarti setiap orang harus senang dengan keputusan yang diambil. Bukan berarti bahwa setiap orang juga harus dapat menerimanya. 5. Melakukan tindakan. Kini saatnya Anda menerapkan solusi yang sudah terpilih untuk memecahkan permasalahan yang ada. Akan tetapi, bukan berarti menerapkan solusi telah menandakan bahwa permasalahan dapat selesai begitu saja. Perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat agar mereka bisa meninjau bersama apakah permasalahan yang ada sudah benar-benar terselesaikan atau belum. Anda perlu merencanakan dan mengimplementasikan solusi yang alternatif yang telah dipilih dan diuji coba. Studi kasus konflik PT Timah Tbk dengan pemerintah Kabupaten Bangka dan Asosiasi Industri Timah Indonesia. Otonomi daerah memberi kewenangan luas kepada daerah untuk mengelola sektor pertambangan. Kehadiran pemerintah Kabupaten Bangka sebagai pelaku usaha pertambangan timah di era otonomi daerah menurunkan derajat monopoli PT Timah Tbk. Kondisi ini menyebabkan terjadi penurunan produksi dan nilai jual. Realitas yang dihadapi PT Timah Tbk
berhadapan dengan pemerintah Kabupaten Bangka menimbulkan benturan kepentingan. Kesemrawutan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Bangka khususnya: pertama, konflik kepentingan antara PT Timah Tbk dengan pemerintah Kabupaten Bangka disebabkan oleh isu tata niaga timah. Isu peningkatan PAD yang membebani PT Timah Tbk. Isu tambang inkonvensional yang dilindungi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001. Isu legalitas pertambangan rakyat serta isu penggunaan alat berat yang mengancam cadangan timah milik PT Timah Tbk. Kedua, konflik kepentingan PT Timah Tbk dengan kelompok smelter milik Asosiasi Industri Timah Indonesia atau AITI disebabkan inkonsistensi implementasi kebijakan royalti, di mana PT Timah Tbk dikenakan kewajiban membayar royalti, pelaku usaha pertambangan timah yang lain tidak dituntut demikian. Ketiga, interaksi konflik di atas diwarnai dengan upaya masing-masing pihak mendayagunakan koneksi politik atau political connection yang dimiliki guna mempengaruhi kebijakan pengaturan pertambangan timah. Solusi: secara politis dapat diasumsikan bahwa pemerintah pusat memainkan peran menjaga kepentingan pihak yang bertikai. Bagi kepentingan pemerintah pusat terhadap saham 55% terhadap aset PT Timah Tbk maupun kepentingan kelangsungan usaha pertambangan rakyat di daerah guna meminimalisir permasalahan di atas, menurut hemat penulis, pertama, pemerintah pusat perlu mendudukkan semua pelaku usaha pertambangan timah secara serata. Kedua, menyiapkan peraturan daerah yang sensitif dengan karakteristik masyarakat dan badan galian timah. Ketiga, mengembangkan sektor di luar pertambangan untuk mengalihkan orientasi masyarakat secara perlahan. Kesimpulan, tugas seorang pemimpin yaitu mampu memecahkan masalah dengan baik, mampu mengembangkan konflik sehingga dapat mencapai titik kritis, namun jangan sampai tiba pada titik kepatahan atau breaking point, yaitu betul-betul mengandung resiko bahaya dan merupakan tugas yang sangat berat. Seorang pemimpin memerlukan jiwa yang dinamis, kreatif, berani, bertanggung jawab, dan berdedikasi penuh terhadap pengabdian yang hanya dimiliki oleh pribadi pemimpin yang berkarakter kuat. Pemimpin modern harus mampu mendorong bawahannya agar menemukan ide-ide sendiri, berpartisipasi aktif, dan mau menerima banyak perbedaan dan keanekaragaman. Lalu, menciptakan kondisi yang merangsang konflik positif yang terkendali dan menyelesaikannya dengan baik. Peran pemimpin dalam menangani konflik antara lain harus dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak merugikan kedua belah pihak atau pihak yang berkonflik. Pendekatan konflik yang digunakan oleh pemimpin untuk mengurangi konflik yang ada di organisasi antara lain adalah memecahkan masalah melalui sikap kooperatif, mempersatukan tujuan, menghindari konflik, memperhalus konflik, kompromi,